duduk bersantai di taman, tampak putih bunga melati. Alhamdulillah kita ucapkan bisa bertemu di hari ini. Adik-adik, saya mohon maaf sebelumnya sebab kuliah saya ada yang belum berjalan ya. Nanti itu saya jadwalkan di tanggal 2 Februari. Ya, meskipun demikian, serius banget ya. Meskipun demikian, untuk praktikum besok insya Allah kita bisa tetap melaksanakannya. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini, sinyal jelek kayaknya nih ya. Gambar saya bergerak-gerak. Kedengaran nggak suaranya ya? Kedengar dong, bagus dong. Dengar. Saya stop video ya, gambarnya getar-getar. Tapi saya tetap ini. Jadi tujuan dari judul ya, sebenarnya kan ini kan urogenitalia ya. Bahkan kalau dihubung-hubungkan itu hubungannya juga dengan abdomen ya. Satu eh, sistem yang saling berhubungan. Jadi apa yang kita ingin dapatkan pada akhir pembelajaran adalah kita mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan struktur makroskopis ya dari organ-organ sistem urinarius ya, seperti ginjal, ureter, vesika, urinaria, dan uretra. Definisi makroskopis itu kan terlihat dengan mata ya, mata telanjang katanya. Jadi kalau pakai kacamata ya sama ya dengan mata. Jadi kita tidak perlu bantuan alat seperti mikroskop ya. Maka dari itu kalau kita lihat ya, sebenarnya dikit ya kalau urinarius ya yang kelihatan gitu. Eh, jadi ya sedikit materinya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian bisa mengidentifikasi. Hari ini saya tunjukkan barangnya ya. Nanti besok kalian itu praktikum itu konfirmasi. Karena ada model dan manekin besok kan di Madang itulah ya. Model dan manekin kita keluarkan semua itu ada 4 macam. Yaitu kolumna vertebralis ya. Kemudian urogenitalia itu gabung dan digestif. Nah, tapi pun digestif pun ada yang nyambung dengan urogenitalia. Nah, saya nggak post test lah hari ini ya. Besok aja ya. Tapi saya kasih tahu eh, yang saya post testkan itu adalah potongan gambar yang saya jelaskan hari ini. Oke? Nah, jadi cuman kalau praktikum itu cuman menunjukkan saya lebih identifikasi. Tapi kalau CBT terus nanti pas di kuliah saya itu soalnya yang agak panjang dikit. Baik adik-adik kita mulai ya. Nanti saya ada video-video ya, ada video lama. eh Kita lihat ya nanti ya. Video lama berarti saya belum ngecek lagi. Cie, ya. Nanti yang videonya pas lagi sakit pula ya. Oke, sekarang kita share lagi ya. Share sound. Oke. Kita akan bicara pengantar sistem urinarius ya. Jadi seperti kita tahu, sistem urinarius disebut juga renal system, terdiri dari ginjal. Ginjal akan memfiltrasi lalu kita akan bicara pengantar sistem urinarius ya. Jadi seperti kita tahu, sistem urinarius disebut juga renal system, terdiri dari ginjal. Ginjal akan memfiltrasi lalu membawa hasil filtrasi ke ureter dan ureter akan melanjutkan ke uretra. Konsep
Sistem urinari kita ketahui adalah eliminasi gas zat buangan ya. Filtrasi terjadi di ginjal dan produk utama yang dihasilkan adalah urin. Karena produk buangan yang kita buang adalah urea. Kantong kemih sebagai tempat mengumpulkan sampai kapasitas 1-2 liter per hari. Kemudian hasil urin tadi akan disalurkan ke ureter. Ureter akan masukkan ke dalam kantong kemih. Lalu dari kantong kemih tadi akan disalurkan ke uretra. Ada sphincter uretra yang membantu mengeluarkan urin tadi. Pada prinsipnya, pria dan wanita memiliki uretra yang sama. Perbedaannya adalah di panjangnya. Karena berbeda panjang antara uretra pria dan wanita. Perlu kita ketahui bahwa fungsi lain ginjal adalah homeostasis. Apa maksudnya? Menjaga blood volume. Sehingga berperan menjaga blood pressure. Waduh, kecepatan ini gambarnya. Waduh, itu ternyata video yang tidak tepat ya. Yang tidak selesai. Lanjut ya. Oke. Kan cuman intro. Kita cerita slide-nya tadi ya. Sudah sampai sini, ini adalah ginjal in situ. Nah, ginjal di situ. Jadi kalian bisa lihat struktur-struktur di sekitarnya. Artinya dari intro tadi kalian pasti sudah bisa kan tahu ini ginjal, ini ureter, ini uretra, ini vesika urinaria. Cuman 4 itu kan barangnya kan? Iya nggak? Ada suara saya nggak ini ya? Bentar ya. Ada, Dok. Ada, oke ya. Kita tutup yang ini. Oke. Ya. Ini kan ada angka-angkanya nih. Jadi kalian tahu. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Saya mau nyinggung. Ini kanan ya. Ginjal kanan. Ini ginjal kiri ya. Ini posisi yang di sini kalian lihat ya. Strukturnya kan dia melekat di posterior. Ya. Di bagian anterior ini mulus ya. Tidak ada pelekatan ya. Kalaupun ada mungkin perirenal ya. Jadi secara apa ya? Secara pembagian ada segmentasi sebenarnya ginjal ini ya. Dari depannya kita bisa lihat segmentasi ini ya. Kalau di model tuh nggak kelihatan jelas ya. Saya lupa naruh gambarnya. Jadi kayak ada batas-batas gitu dan segmentasi ini ditentukan sebenarnya oleh suplai pembuluh darah ya. Biasanya untuk ada tindakan operasi ya. Jadi bagian depan ini kita kenal sebagai permukaan anterior ya. Sementara kalau kita lihat permukaan posterior itu kan nanti dia melekat fasies posterior ginjal itu nanti ada impresio namanya. Impresio tuh istilah kalau pelemahnya tuh ngecap ya, karena nempel. Yang jelas itu vertebra, bukan vertebra ya apa? Coste 11-12 ya, ada nanti. Lalu kalian bisa lihat yang kita bisa lihat di sini ya. Nanti kan identifikasi nih apa aja. Selain itu yang kalian bisa lihat di sini itu adalah struktur ya. Kita lihat ini ginjal kanan ya. Ini kan vena ya. Vena yang kita lihat kalau yang sebelah kanan ini venanya di depan ya. Posisi urutannya vena di depan, arteri baru pelvis renalis ya. Sementara kalau sebelah kiri itu arteri di depan ya. Ini aorta pars abdominalis, vena baru pelvis renalis ya. Oke, kita lihat bagian-bagiannya di video berikutnya lagi ya. Bentar ya. Saya cari-cari dulu. Karena banyak video.
Gini ya. Oh, salah buka tadi saya ya yang ini. Tapi udah lah, sudah nggak aja udah yang intro ya. Yang ini nih. Hmm. Yang ini ya. Ini tidak ada suara ya. Bentar, Bu. Saya nih ya banget nih. Ulangi lagi dulu ya. Jadi ini adalah gambar di pelvis ya. Jadi ini harus tahu nih. Nanti kan kita screenshot kita untuk pas podcast ya. Apa aja bagian-bagian ini ya. Yang vena tadi kan vena cava inferior ya. Nanti kan kumpul di hati ya. Masuk ke hati. Lalu yang saya tunjuk berikutnya itu adalah vena iliaca communis ya. Jadi dari vena iliaca communis ini nanti naik ke vena cava inferior ya. Saya nggak terlalu banyak jelasin detail ya, saya tunjukin aja. Tapi nanti besok kalau ditanya tahu ya, bisa menunjukkan. Selanjutnya kita lihat bagian arterinya itu aorta abdominalis ya. Aorta kan ada bagian-bagiannya. Aorta untuk daerah pelvis dan abdomen ini adalah aorta abdominalis ya. Batas ini. Nanti ini kan percabangan ya. Lanjut ya. Kemudian kita tahu aorta abdominalis akan bercabang menjadi arteri iliaca communis dan dextra dan sinistra ya. Kanan dan kiri. Nanti dia akan turun ya. Turun membentuk yang kita kenal sebagai arteri iliaca externa ya. Arteri iliaca externa ini berperan untuk mempersarafi pelvis ya. Dan yang internal lebih kemana dek? Ke ekstremitas inferior ya. Lanjut ya, ini ureter. Kita tahu ureter ada sepasang kanan dan kiri. Ya. Ini tadi arteri iliaca externa ya. Nah kan beriring ya. Di arteri iliaca externa di sebelah bawahnya vena iliaca external. Nah kaitan dengan diseksi kita juga nggak diseksi ini kalau dulu ya. Kami tidak sampai diseksi yang dalam ini karena biasanya tidak terlalu bagus waktu dulu kadaver juga. Kalau digestif kita angkat, kalau pelvis tidak ya. Jadi enaknya kalau model kan jelas ya, beda arteri dengan vena. Tapi juga sebenarnya posisinya kan seperti saya bilang tadi, jatuhnya arteri itu lebih di depan ya dibandingkan dengan vena. Terus kalau itu asli, itu kan bisa dibedakan dari strukturnya ya. Kalau vena kan kolaps lumennya, kalau arteri lebih tegang ya. Lanjut ya. Yang bisa kita lihat ya, saya yakin kalian juga tahu ini ada otot coccygeus ya, otot piriformis. Ini semua ini nanti saya belum ngajarin ya, pas pelvis nanti pas kuliah. Tapi untuk sekedar tahu, jadi piriformis ini kan kita ingat kita pelajarinya sebenarnya di ekstremitas inferior ya. Untuk apa otot ini? Otot ini landmark nervus ischiadicus dan terutama gluteus profundus ya, yang sebelah dalam ya. Nah, di pelvis dia itu membentuk dinding lateral dari pelvis. Oke, kemudian yang kita bisa lihat di sini lagi adalah kantong kemih. Nah, ini adalah model pria ya, jadi ada ductus deferens. Jadi, gambaran ini yang saya ingin kasih tahu kalian, ini bisa saya tanyakan besok, ini adalah struktur di sekitar dari cavum abdominopelvis ya, di sekitar ginjal, sesuai gambar yang saya tampilkan tadi ya.
di PPT. Oke, so far so good ya, mudah ya, mudah ya. Ini adalah nanti kalau tidak salah pas di layu ada ginjal ya, ginjal asli ya, yang sudah diawetkan ya. Jadi standar ya, kalian bisa lihat sebenarnya permukaan anterior dan posterior itu ada bedanya nanti. Kalau yang depan itu kan lebih berpola, ada jendulannya, ada cembung cekungnya. Sementara kalau yang belakang itu kan flat ya. Kayak lace, flat ya, datar aja, nempel. Lanjut ya, kita identifikasi bagian. Mungkin tidak saya sebutkan nih waktu kuliah. Jadi ada juga bilangnya nih ya, kalau bagian anterior ya kita singkirkan medula adrenalis ini, di atasnya tuh kita kenal sebagai kutub polus polus superior, maaf, dan bawahnya polus inferior ya, sama kanan kiri ya. Sementara ini kan ada margin medial ya, di mana terdapat hilum dan sinus renalis, sementara bagian yang luar atau lateral itu margin lateral. Jadi kalau ditanya hilum kan sudah saya jelaskan sebenarnya mana itu hilum dan sinus ya. Tempat masuk ini hilum, sinus itu areanya ya. Lanjut apalagi ya yang kita mau ceritain, fasia ya. Kalau di ginjal, nanti di ginjal asli ya, yang tersisa tuh kapsula renalis sebenarnya. Ini kan ada adiposanya ya kalau di sini. Tapi yang melekat di permukaan ginjal itu kita kenal sebagai kapsula renalis ya. Oke, itu bagian luarnya ya. Kemudian bagian dalamnya ya. Nggak ada penanda, tapi saya yakin kalian bisa mengetahui ya. Ini kalau nggak tahu ya belajar ya. Tapi saya yakin bisa. Bagian permukaan ini korteks, bagian ini adalah medula yang lebih gelap ya. Kemudian ini adalah kaliks minor ya, yang akan berkumpul kaliks mayor. Kemudian pelvis. Kemudian ini adalah arterinya dan vena. Izin dokter, untuk gambarnya ini emang nggak ditampilkan atau dokter belum share screen ya dok? Astaga, jadi saya ngomong sepanjang tadi nggak kelihatan ya. Oh my god, oke lanjut ya. Maaf ya. Saya liatin gambar ini. Jadi modelnya kan besok ini nih. Ngomong dong. Saya juga kayak perasaan sudah ini. Aduh, jadi panjang-panjang tadi sudah tahu ya. Ini ginjal ya. Jadi ini yang bagian atas itu kita sebut polus superior, bagian bawah polus inferior ya. Margin medial, margin lateral. Oke. Saya tadi udah sampai sini nih. Nah ya. Ini kan bisa pasti nih. Kalau saya kasih tanda panah ke sini, kaliks minor, kaliks mayor. Saya belum nanya fungsi ya, belum nanya alur kalau praktikum itu. Oke? Sampai sini udah bisa kan nih identifikasi itu? Lanjut ya. Lanjut kemana kita ini? Ke video berikutnya ya. 305. Coba kita lihat yang ini ya. Ini videonya tentang apa? Jadi saya udah ini, tapi nggak tahu nanti kalau ternyata nggak pas videonya. Lihat dulu ya. Nih. Kita lihat ke kantong kemih ya. Oh, sudah ke kantong kemih ini ya. Kantong kemih ini Kedengeran nggak? berada tepat di posterior dari simfisis pubis. Sama, baik pada pria dan wanita. Dan dia tepat berada pada pelvis sejati apabila dalam keadaan kosong ya. Videonya tidak tampil dokter. Namun apabila penuh dia Oh, akan tidak tampil ya? melewati pelvis. Suaranya tidak tampil juga? Suara
Tanya ada, tapi nggak ada videonya, Dok. Ketutupan sesuatu. Oke, kita ulang lagi ya. Duh. Tapi ini sudah ini ya. Oke. Nah, sekarang kelihatan kan layar saya? Kelihatan, Dokter. Oke, sekarang kita coba ini. Kelihatan nggak ini? Kita lihat Kelihatan, ke Dokter. kantong kemih ya. Oke. Kantong kemih ini berada tepat di posterior dari simfisis pubis. Sama, baik pada pria dan wanita. Dan dia tepat berada pada pelvis sejati apabila dalam keadaan kosong ya. Namun apabila penuh dia akan melewati pelvic inlet ya dan berada di superior dari pelvic inlet. Kalau kita melihat bentuknya ya, bentuk dari kantong kemih ini berbentuk seperti piramida dengan bagian apex berada pada anterior di atas dari simfisis pubis. Sementara korpusnya ya, kita atau badan dari vesika urinaria ini kita lihat hampir meliputi seluruh bagian dari kantong kemih itu sendiri. Lalu kita lihat berlawanan dari apex itu adalah fundus ya, bagian titik tertinggi. Yang di samping kiri kanannya sebelah lateral kita lihat ada ureter. Ke sebelah bawah kita bisa lihat bagian yang dikenal sebagai kolum atau neck leher uretra yang tempat opening ya, masuknya orifisium uretra interna. Ya. Kalau kita perhatikan vesika urinaria terus kita lihat bagian sebelah dalamnya, kita akan mengetahui bahwa kantong kemih ini ada 2 poin ya, orifisium ureter. Sementara ada 1 orifisium uretra interna ya. Dan struktur ketiga titik ini membentuk yang kita kenal sebagai trigonum atau trigonum urinaris atau trigonum vesica istilahnya ya. Dan struktur seperti ini berperan sebagai valve ya, katup ya, yang memungkinkan bahwa urin itu yang sudah masuk ya dengan sudut tertentu ya, kita lihat cara urin masuk melalui ureter dengan angle tertentu memungkinkan urin yang sudah masuk tadi ya dan juga struktur trigonum tadi tidak bisa keluar reflux ya, balik ke ginjal. Dan ini sebagai bentuk proteksi supaya tidak ada kelainan pada ginjal ya. Oke ya. Vesika urinaria pria dan wanita itu sama ya. Kedengaran enggak saya ngomong? Oke, kedengeran ya. Agak mood ya saya. Jadi saya stop videonya. Yang membedakan pria dan wanita itu ada pada bagian bukan leher uretra ya. Tadi kata-katanya leher uretra yang benar kolum vesika. Leher dari vesika. Jadi di video tentang vesika urinaria kalian bisa mengidentifikasi ya bagian ototnya, detrusor ya, kemudian orifisium uretra. Orifisium ureter ya. Orifisium ureter ya ada 2. Kemudian ada orifisium uretra interna ya. Karena yang eksternal di bawah. Oke. Kemudian sudah. Kemudian kalau kalian bisa lihat ya permukaannya. Kemudian tadi ada apex, fundus ya dan sebagai dan lainnya ya. Jadi kantong kemih itu tampungannya beda-beda. Ada yang bilang 350 ya rentang ya. Bahkan ada yang bilang 600 tapi standarnya 350, 500 dan kita itu setiap 200 akan terstimulasi untuk mengeluarkan ya. Bagian apex tadi yang superior ya
antara ya. Kalau seluruhnya itu disebut korpus ya, korpus vesica. Tapi yang bisa kita tunjukkan apex, fundus ya. Jadi bagian apex ini kan, yang ujung sini kan ada istilahnya urakus ya. Urakus itu kan kalau pas embriologi, embrional, itu adalah penghubung antara kloaka dan allantois ya, saat perkembangan embrionik ya. Dan nantinya akan rudimenter menjadi ligamentum umbilical medianum. Ya, oke? Sudah ya, sampai situ itulah bagian-bagian dari eh, vesika urinaria yang akan kita lihat ya. Kedengeran Dava? Dava Revanza. Kedengaran dokter. Iya, kalau hening-hening itu kan kita, nah, ini ya yang gambar tadi ya. Ini kan kelihatan bentuk ini. Jangan salah nanti kalau jawabnya ya. Gambarnya nggak ada dokter. Oke, gambarnya nggak ada. Oke. Soalnya saya ganti-ganti nih. Nah, ini ya. Nah, ini nanti yang ada di kalian ya. Oke, nanti kita lihat modelnya besok ya. Kalau ureter nggak terlalu banyak yang dijelaskan ya. Udah tahu kan beda ureter pars pelvina dengan pars abdominalis? Apa Dava? Bedanya Dava? Senyuman Dava nggak kuat saya. Ayo Dava, dari tadi senyum terus. Masa cemberut Bu, gitu kan? Apa bedanya pas pelvina dengan pas abdominalis? Batasnya di mana? Hairan. Jangan hairan ya kamu. Ya. Silahkan hairan. Coba bantu Dava, ureter pars pelvina dengan pars abdominal itu maksudnya gimana ya? Mohon maaf dokter, saya lupa untuk itu, dokter yang Oh, hairan. Fatia. Ya, dokter. Saya ngajarkan ureter pars pelvina dengan pars abdominalis. iya dokter. Saya ingat Ya, dokter. Gimana Fatia? Baru perbab maksudnya deret transisinya di mana ya, dokter? Serah kamu lah. Kamu mau ceritain kalau saya bilang apa itu ureter pars pelvina? Apa itu ureter pars abdominal? Kurang tahu juga. Yang pasti yang pars abdominal tuh yang terletak di abdomen, sementara yang di pars pelvinal tuh yang terletak di pelvis. Oke, sekarang batasnya di mana? Ketika dari abdominal dia berubah jadi pelvina. Anissa, Amelia. Gambarmu goyang-goyang Anissa. Apa dek? Bifurkasio. Percabangan arteri iliaka communis itu batas nanti masuk dia ke pelvis. Oke? Oke guys? Oke ya? Oke. Oh, ada yang belum saya ceritain ya ini nih sebenarnya. Kan kita udah semua nih urinarius ya. Kecuali apa?
eh Amanda. Amanda, yang belum saya ceritain apa, Amanda? Di urinarius ini apa? Uretra. Iya nggak, Pati ya? Iya ya? Iya, capek ya? Semangat ya, bentar lagi. Ya, kita lihat uretra ya. Uretra pria dan wanita beda kan? Apa bedanya? Ahmad Rizky. Beda uretra pria dan wanita. Bedanya uretra pria dan wanita. Mungkin beda lebih panjang dong. Yang pria Iya. beda di panjangnya. Oh gitu ya, panjangnya ya. Kenapa bisa beda kayak gitu ya? Menurut kamu? Apa sih spesialnya uretra pada pria itu? Ya, oke ya. Ini ada video yang nggak ada suaranya ya. Nah ini yang tampilan dari anteriornya ya. Jadi kita bisa lihat, kita putar balik nih. Kelihatan ke belakangnya. Ini sama nanti modelnya tuh kan ya. Nah ya ini nampak jelas ya bentukan segitiga. Jadi bentukan segitiga ini trigonum vesica. Ini pada perempuan nih. Kalau perempuan kan beda dia. Di kolomnya tuh nggak ada prostat ya. Di kolom vesica female uretra itu nggak ada prostat. Ya. Kalau pria kan khasnya ada prostat. Kita lihat ya. Ada sphincter nanti ya. Nah, sphincternya itu ada sphincter uretra, ya, merupakan otot ya. Lalu ada kompresor uretra, ya, dan sphincter uretrovaginalis ya. Nanti ini lebih detail saya terangkan di perineum. Oke? Nah, lanjut ya. Dengerin enggak? Dengerin kan adik-adik? Suaranya dong, mana suaranya? Terdengar, Dok. Terdengar. Lanjut kita. Ini female uretra ya. Nah, kita lihat ya. Nanti kan kalau yang cowok kan belajarnya tuh sama pas genitalia ya. Saya ada video tapi belum terdetek. Nah, ini kita lihat nampak dari bawah ya. Ya, kita bisa lihat ini vagina ya. Nah, kita lihat dari bawah nih. Kemudian bagian yang saya tunjuk itu namanya di insin ya, pandah ini kan klitoris ya yang kita bahas lagi. Yang di kursor itulah meatus orificium uretra ya. MOU ya. Tempat keluarnya air seni ya. Lanjut ya, kita bisa lihat tadi. Nah, ini kan kita bisa lihat. Nah, diameter, bukan, maksudnya bukan diameter ya, panjang lorong vagina ini kan 8 cm ya. 8 cm. Sedangkan uretra panjangnya itu 4 cm ya. Kalau diameternya jelas beda ya. Nah, kita lihat posisinya ya. Bagaimana posisi dari yang ditunjuk itu, sphincter uretrovaginalis. Lihat ya, dia arahnya itu kan antara vagina ya. Ya, ini kan kelihatan ya. Ini kan vagina nih, funnel
muscle kan, otot yang bentuk terowongan kan sebenarnya kan. Nah, ini adalah struktur sphincter uretrovaginalis. Mengapa disebut uretrovaginalis? Karena dia meliputi otot yang meliputi uretra dan vagina, ya. Fungsinya apa? Konstriksi uretra dan vagina, ya. Itulah aktivitas di vagina, itu kan aktivitas di vagina ya, kira-kira lah kan sendiri. Itu kan mempengaruhi juga ingin buang air kecil ya, rasa ingin buang air kecil, ada relevansinya seperti itu ya. Jadi kalau di laki-laki itu karena perubahan cairan yang keluar, di perempuan karena ada sphincter yang terkait uretra dan vagina ya. Lanjut ya. Yang mana uretranya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada otot kompresor uretra muscle. Itulah kita bisa nahan kencing. Ada ototnya. Ada latihan senam otot ya. Nanti itu sebenarnya di pas perineum. Nah, ini nih. Ini 4 cm doang nih. Namanya uretra ya. Dan inervasinya oleh arteri uretral ya. Kalau kita bilang lokasi di mana? Di pelvis dan perineum ya. Itulah yang pernah saya singgung bahwa dengan struktur yang seperti ini rentan untuk terjadi infeksi uretra ya, ISK, infeksi saluran kemih ya, kalau personal hygiene yang tidak baik. Kemudian kalau ada penyakit menular seksual juga bisa sampai ke situ juga. Nah, ini posisi yang tadi dinding anterior vagina ya, jadi kan kita lihat ya. Nah, kalau kalian bisa lihat kan ini, oke, bentar. Di posisi ini ya, ini adalah kantong kemih, ini rahim ya. Saya mau bilang apa ya? Nah, itu juga dek kaitan dengan kehamilan ya. Nah, trimester awal dengan trimester akhir, itu biasanya ada pengen kencing terus ya. Tapi bukan poliuri pada diabetes, rasanya ingin buang air kecil. Kalau pada trimester pertama itu bisa dijelaskan seperti ini. Rahim kan baru mau besar ya, iritatif ya. Pertumbuhan yang sebelumnya tuh, tahu nggak kamu ukuran rahim itu sebelum hamil itu? Itu tuh seperti buah alpukat. Nanti kalian lihat ya, kecil ya. Dan akan membesar berkali lipat. Pada proses awal itu kan baru perkenalan tuh. Jadi iritatif, jadi rangsangan ingin buang air kecil. Tapi kan ada variasi, tiap orang beda-beda. Nah, satu lagi ketika rahimnya ini besar. Jadi kan otomatis yang tertekan adalah kantong kemihnya. Ya, kantong kemihnya, saluran uretranya pendek, ibu-ibu kehamilannya besar, usia trimester ketiga itu sering kencing sendiri katanya itu ya. Lanjut ya ceritanya. Jadi ya itulah cerita tentang female uretra ya. Sudah. Sudah? Oke. Jadi kita sudah lengkap ya. Sudah intronya, sudah in situnya, sudah kantong kemihnya, pelvis, dan uretranya. Sekarang saya mau nunjukin, oh ya, ini masih share kan ya. Selanjutnya nih saya share terus aja ya. Kita mau ke pelvis ya. Pelvis itu apa sih? Lanjut ya ke pelvis ya. Oh ini yang muncul lagi. Nah, pelvis itu definisinya itu regio ya. Regionya kecil sebenarnya pelvis ini, kita kaitannya sebenarnya ada sih pelvis beneran abdominopelvic ya. Itu tuh menyatu, tapi dibuatlah bidang imajiner, ada yang asli, ada yang palsu ya. Daerah-daerah yang saling berhubungan berkaitan dengan tulang-tulang pelvikum dan bagian akhir dari kolumna vertebralis. Jadi ada beberapa komponen dari pelvis ini. Yang pertama adalah komponen tulang. Ada 3 tulang yaitu sacrum, coxae, dan coccygeus ya. Sacrum itu asal kata sacred ya. Suci kayak nama saya ya. Coxae itu tulang innominata yang tidak punya nama, ada 3 tulang yang nanti bersatu.
Coccygeus tulang ekor ya. Lanjut ya. Masih nampak kan layarnya? Kecuali layarnya hilang, kalian kasih tahu ya. Ya guys. Ya dok. Nah, oke, kita ke ini aja lah, ke video ya. Videonya tuh nggak ada suara, videonya tuh. Jadi udah suara saya aja ya. Jadi besok kalian harus bisa ya identifikasi. Oh ya, kemarin saya ada ngasih tugas ya ke mahasiswa itu ya. Waktu yang ada nilainya nggak masuk atau segala macam. Itu tentang anatomi superficial. Tapi ada yang salah itu. Ya udahlah saya biarin aja. Definisi anatomi superficial tuh kayak gini nih. Ya. Ini adalah kita mau lihat anatomi superficial. Apa itu anatomi superficial yang kita bisa lihat? Dibayang-bayangkan. Ya, syaratnya orangnya nggak gemuk ya. Orangnya tubuhnya ideal dan proporsional. Jadi kan bisa teraba. Sebenarnya yang kalau nggak gemuk-gemuk amat juga bisa teraba kan. Contohnya di sini nih ya. Kita bisa raba bagian-bagiannya ya. Salah ding. Bukan yang ini. Berarti ini hapus saja nih. Oke. Yang ini nih berarti. Nah, ini adalah pada female pelvis ya. Jadi bisa, kita pun yang agak gemuk dikit kayak saya itu bisa teraba nih. Ini adalah crista iliaca. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana anatomi superficial? Jadi bagian-bagian tulang atau landmark yang bisa kita tandai. Mulai dari crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, itu bisa diraba. Kalau orang itu proporsional, balik lagi seperti kata saya ya. Tadi, lanjut ya. Apalagi ligamentum inguinal. Itu ada struktur-struktur yang dapat kita tampil secara rasa dan raba biasanya. Dan bisa terlihat juga. Corpus pubis bisa diraba ya. Kemudian foramen obturatorius kalau beneran langsing nih. Kemudian pubik ramus sebenarnya bisa diraba agak dengan penekanan dan ramus ostium. Jadi itu adalah penonjolan tulang atau anatomi superficial yang bisa diraba di daerah pelvis. Oke? Agak cepat ini, sebentar lagi 3:30 ya. Oke, lanjut ya. Sampai sini bisa mengikuti adik-adik? Oke ya. Kita lihat nih ya. Gak enaknya nih, kayak ngomong sendiri dia. Online ini. Nah, ini adalah pelvis ya. Nah, tulangnya apa saja yang tadi ya. Jadi kalau dikasih soal nih, pernah loh saya kasih soal mana itu tulang sacrum ya. Nah, ini tulang kokse ya. Yang ini, yang warna hijau itu tulang ilium. Ilium tulang usus ya. Yang paling luas, yang paling tebal itu tulang ilium ya di kokse. Kemudian yang paling anterior itu tulang pubis ya. Tulang kemaluan. Pubis itu artinya kemaluan. Ischium, tulang yang paling terletak di postero inferior ya. Kita lihat posnya. Ischium ini artinya duduk, tulang duduk. Kalau kita duduk kan tulang itulah ya yang teraba terasanya ya. Ini sacrum ya pada bagian posterior. Kemudian apa lagi? Coccygeus ya. Kalau dalam agama Islam kan tahu ya, tulang ekor inilah nanti manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya yang tersisa. Ih, kecil kayak nggak penting. Nanti penting ya, dia ada juga kaitan di defekasi kalau nggak salah ya. Lebih optimal. Oke, sampai sini udah tahu ya tulangnya bisa membedakan? Jawab dong. Kalau dikasih tunjuk mana sacrum, mana kokse, mana coccygeus? Bisa? Bisa dokter. Bisa dokter. Bisa. Oke, kita ke tulang kokse dulu ya. Oke, kokse. Nah, ini kalau dilihat bagian-bagiannya ya. Ini kan ilium tadi ya. Ala os ilium. Seperti sayap. Oh, katanya. Ala tuh sayap artinya.
wing. Kemudian ini adalah corpus ilium. Jadi penanda warnanya menunjuk ini nah bagian ilium. Tidak banyak kan sebenarnya. Kalau yang tonjolan tadi kan spina ya seperti itu ya. Ini bagian dibagi-baginya ya. Bagian ini ya kita tahu ini kan pubis ya. Ya. Lanjut ini adalah corpus pubis. Nah sudah sampai sini inferior. Kalau tadi yang di atas ini superior, yang ini inferior. Pas bagian ini berikutnya sudah beda lagi. Ini adalah ramus ischium ya. Ischium atau iski. Sedangkan ini adalah corpus ischium. Jadi itu pembagiannya. Ramus, corpus sama itu bagian. Nah, intinya kalau ramus itu branch ya. Rami kan. Pernah dengar kan? Kalau pembuluh darah, ramus apa seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya tulang yang berbeda. Tapi akhirnya bersatu juga. Ya, kita lihat di sini nih. Ya. Oke. Mana ya? Nah, mereka ini sebenarnya berbeda, tapi bersatu kalau kita usia 25 tahun ke atas ya. Hanya untuk 25 tahun ke atas. Ada yang bilang 18 sampai 25 tahun ya. Jadi ini tempat penyatuan ini namanya tri juga, karena ada 3. Cartilago triradiata. Nanti kalau lihat di yang di layo ya, yang sudah ngawetan itu tidak jelas lagi. Itu tunjukkanlah sudah dewasa tulang itu ya. Kalau yang anak-anak iya masih ada ya. Nah, bagian yang menyatukan namanya cartilago triradiata. Tapi ada bulatan seperti ini namanya acetabulum ya. Adik-adik jeda bentar ya. Saya tetap ini, saya cuma mau ngalihin supaya dicas ya. Mau habis ini. Ya sudah ya yang bagian tadi ya. Masih dengar kan, Dek? Dengar dokter. Kita ke mana sekarang? Apa nih ya? Ada istilah permukaan ya di tulang ini. Kita lihat nih. Ya. Jadi ini permukaan ilium ya. Kita lihat apa saja sih permukaan ini ya. Ini ada facies sacropelvica ya. Kemudian ada permukaan aurikular ya. Nanti ini persendiannya dengan sacroiliaca. Kemudian ini adalah permukaan dari corpus ischium ya. Lalu permukaan ramus ischium. Kalau dibilang permukaan, itu kalau kita kasih plester di bagian itu nama memanjang. Tidak pakai tanda panah, itu permukaan namanya. Biasanya kita jarang nanyain itu juga ya. Cuman intinya kalian tahu ada permukaan-permukaan seperti itu. Yang biasa kita sering tanya adalah seperti ini. Crista iliaca, kita plesterin apa itu crista iliaca. Agak lebih jauh dikit untuk perlekatan apa. Fossa iliaca, otot-otot ya. Melekat otot. Kemudian permukaan pectineal, otot pectineus ya. Begitupun pecten os pubis ya. Pecten itu nunjukin rigi sebenarnya. Tapi lebih kecil ya. Ada yang besar, ada yang crista, ada yang pecten ya. Nah ini permukaan ramus pubis ya. Lalu ini
pubis ya, tapi yang posterior, yang sebelah dalam, yang di depan, yang sebelahnya. Dan ini adalah permukaan simfisis pubis. Oke ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini ischium dan pubis ya, struktur-strukturnya. Nah, ini greater sciatic notch. Mungkin kalau kalian tahu, incisura ischiadica mayor ya, kalau bahasa Latin ya. Nggak susah nih kalau nyebutnya bahasa Inggris, jadi sebut bahasa Latin aja ya. Kalau pas ada pertanyaan seperti itu ya. Oh, kalian akan ada OSP ya, rencananya ya, kita rencanakan biar pengalaman praktikumnya kerasa gitu ya. Semangat nggak? Semangat adik? Mana semangatnya? Nah, ini bisa kita tanyakan ya di kalian nanti, mana itu incisura ischiadica mayor, mana itu spina ischiadica atau ischial spine ya. Ini struktur yang sering ditanyakan antara lainnya. Ini nanti perlekatan ligamen ya. Kemudian incisura sciadica minor, tuberositas ischiadica ya. Lalu eminensia iliopubis ya. Nah, kalau ini maksudnya cekungan ya, bukan foramennya. Kalau foramennya kan yang ini. Ini cekungan di dalamnya. Oke. Saya stop share dulu. Mau lihat wajah kalian. Nggak kelihatan saya. Gimana? Semangat kan nanti ada OSP? Rea? Rea? Dulu nama palsu saya Rea kalau ngarang. Ya. Nama pena. Nah, cerita ya. Oke. Waktu terus berjalan. Lanjut ya. Share lagi kita ya. Nah ini. Oke, oke, oke. Ligamen. Ligamen itu ada satu bagian yang penting ya. Bentar ya. Karena nanti itu kalian itu akan lihat struktur di ligamen ya, karena modalnya tuh lengkap kan, ada ligamennya. Tapi kalau aslinya tuh ligamen nggak mungkin ada di tulang itu, ya proses pengeringan itu. Kedengaran nggak ada azan ya? Adik kedengaran nggak ada azan? Hairan, hairan. Kedengaran ya? Ya kita ini dulu ya. Nanti berat ininya apa? Sakaratul maut ya. Dengerin dulu walaupun kita belum sholat ya.
Oke ya, kita lanjut lagi ya. Kedengaran ya suara saya ya? Terdengar, Dok. Oke. Oh ini sudah tadi ya? Oke, sudah. Ini apa bedanya? Oh ini ligamen ya. Oke, ligamen. Nah, nanti kalian bisa lihat ya. Ini saya tanyain nanti. Ligamentum iliolumbar. Nanti namanya tuh mudah ligamentum. Antara lumbar, vertebra lumbaris Maaf dengan dokter, gambarnya nggak kelihatan lagi dok. ini gambarnya nggak kelihatan. Share dulu, share screen, ada apa? Kamu yang kelihatan apa? Ini kelihatan nggak saya? Kelihatan dokter. Nah ya, apa maksud please move this window away from the share application? Itu kayaknya dokter nggak share screen untuk selayar-layarnya dok, cuma filenya aja, jadi nggak kelihatan untuk Gimana videonya. caranya ya? Iya, biasanya langsung besar ya. Oh ini kali ini. Nah, aduh, udah mau selesai ya. Ya, ada apa? Kelihatan dah Faya ini sekarang? Enggak dok. Enggak kelihatan. Loh, ini kelihatan besar di layar saya. Ini ya. Kelihatan enggak sekarang? Kelihatan dokter. Oke. Ini besar ya kelihatannya sekarang ya. Nah, jadi ligamen ini kan terkait stabilisasi sendi ya. Penamaan ligamen tuh mudah banget gitu ya. Dari mana ke mana asam serabutnya ya. Kayak dari mata turun ke hati ya. Ini dari mana? Dari kayak otot juga sih. Iliolumbal ya. Dari ilium ke lumbar ya. Nanti sendinya nanti. Yang penting tahu ligamennya dulu ya. Kemudian ini kita lihat ligamen sacroiliaca anterior. Ini ada sendi sacroiliaca ya. Ini sebelah depan. Lalu ada sacrospinosus ligamen ya. Sacrospinosus ligamen ini dari spina ischiadica ke sacrum ya. Nah, ini kan kamu lihat ini membentuk lubang-lubang ini. Nah, ini kan nanti yang dibuat incisura ischiadica mayor kan. Ini foramen ischiadicum mayor ya. Ada yang foramen ischiadicum minor. Jadi karena adanya ligamen tadi seolah-olah ada lubang, padahal kalau nggak ada kan lubangnya ini besar sebenarnya, pembatasan ya untuk kita nanti untuk keluar saraf dan saraf saraf dan kaitannya juga tumbuh yang lainnya. Lalu ada lateral sacrococcygeal ligamen, dari namanya Anda juga tahu ya, ini walaupun kecil ya, ini kan antara sacrum dengan coccygeal ya, coccygeus gitu ya. Lalu ada sacrotuberosa ya, sacrotuberosa, sacrum ke tuberositas ischiadica. Tadi ya bagian dari tulang ischium. Aduh, gugup saya lihat waktu ya. Nah, ini adalah diskus interpubis. Kalau kita bilang diskus itu artinya celah. Maka ada serabut ya. Diskus interpubis. Simpisis pubis nama sendinya ya. Oke, lanjut ya. Oh, dikecilin dulu. Oke. Ya. Kita mau lihat sakrum ya. Sakrum. Nah.
Kelihatan sekarang? Kelihatan nggak sekarang? Lihat dok. Sudah belajar kolumna vertebralis? Jawab dong. Sudah dokter. Sudah ya. Sebenarnya ini kelanjutan sama aja kayak vertebra ya. Cuma dia kan berfusi. Nah ini juga sama kayak tadi. Sebelumnya dia ini beda-beda. Ini karena lihat dia ada garis-garis. Ini kan kalau sudah menyatu. Sebelumnya tuh ada diskus intervertebralis sama kayak tulang di atasnya. Ya. Nah ini sakrum ya. Bentuknya tuh melengkung. Kelihatan lurus ke depan sebenarnya melengkung ke arah belakang ya. Nah ini adalah bagian sayap ya. Bagian lateralnya ya. Kemudian ini adalah bagian medial part. Jadi kalau saya bilang permukaan ini namanya facies pelvina. Nah, ini membentukkan bagian pelvis ya, disebut permukaan ini permukaan pelvina ya. Lalu kita lihat coccygeus ini kan juga sama. Jadi bentuknya rudimenter, dia nggak punya lagi bagian kanan kiri. Ingat kan prosesus articularis, prosesus apa ya? Transversal ya pada vertebra ya, vertebra di atas. Nah, kalian lihat ya ada lubang-lubang di sini kan? Tahu kan ada foramen intervertebralis? Ya nggak? Hairan, tahu kan? Halo, tahu nggak foramen vertebralis? Oh tahu dokter. Tahu. Nah ini nih rudimenter bentuknya jadi kayak gini. Jadi ini bagian depan kita sebut namanya foramina sacralis anterior. Ya, kalau saya tandain, saya kasih tanda panah lubang apa ini? Kalau di sini kita nyebutnya foramina sacralis anterior. Nanti kalau sebelah belakangnya, ya, 4 ya. Kalau kita lihat sebelah belakangnya ada lubang juga kan? Nah kalau di sini yang ditunjuk kita sebut foramina sacralis posterior. Apa yang lewat? Nervus spinalis. Nah kalian lihat ya, bagian ini ya. Ini apa? Tahu nggak namanya? Ini adalah bagian yang ada foramina intervertebralis. Ada foramen vertebralis ya. Iya nggak? Nah ini namanya kanalis sacralis ya. Pada bagian ini, medula spinalis ini menjadi cauda equina. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Dava, pernah dengar nggak Dava? Cauda equina itu artinya ujung saraf itu berbentuk seperti kuncit kuda, ekor kuda. Kalau kita ada kuncit-kuncit, apa kuncit ekor kuda gitu. Nah, bagian lubang ini kita sebut sebagai hiatus sacralis ujungnya, ya. Oke guys. Nah, kalau kalian lihat kan ada namanya yang bisa diraba itu ya di tulang belakang kalian, ya. Kalau di vertebra cervicalis, apa namanya dek? Prosesus apa dek? Yang diraba itu, yang prominent itu di Spinalis. Spinosus. spinosus. Nah ini proses spinosus, tapi namanya sekarang crista sacralis mediana, ya. Nah prosesus transversalisnya nggak ada lagi, crista sacralis lateralis, ya. Salah deh. Prosesus transversal crista sacralis lateralis, prosesus articularis ya, itu crista sacralis intermediate. Pokoknya ada 3 rigi, 1, 2, 3. Nah, nanti sesuaikan. Nah, itu sama konsepnya sebenarnya. Oke? Jadi besok itu kalian ini dulu. Nanti kalau tambahan pas praktikum berikutnya saya tambahin soal perineum ya. Ini dulu aja soalnya banyak preparat besok. Ya. Bisa ya kalau saya tanya ini apa, ini kanalis sacralis, ini hiatus sacralis. Ya enggak? 8 menit lagi jam 4. Aduh ya.
Ini apa nih ya? Kita lihat permukaan sendi. Nah, ini namanya facies articularis. Sendi antara vertebra lumbalis 5 dengan vertebra sacralis. Lumbosakral nama sendinya ya. Nah, ini nih sering terjadi secara klinis. Tempat ini paling... Oh ya, nanti ya, nak ya. Aduh. Iya. Bentar lagi. Ada intermezzo ya. Inilah kalau di rumah itu ya. Adik-adik, sendi ini kalian pernah dengar hernia nucleus pulposus enggak? HNP. Orang tiba-tiba ngangkat sesuatu bergeser. Karena inilah titik menanggung beban. Jadi kalau kalian merasa beban ini paling berat di sini ya, di sendi lumbosakralis ya. Nah, ini yang namanya basis sakrum. Mana basis sakrum ini? Basis vertebra ya. Lanjut ya. Kemudian ini yang saya bilang tadi, permukaan pelvis ya. Yang ungu basis sakrum ya. Oke. Lalu permukaan pelvis itu, nah yang warna ungu sekarang itu permukaan pelvis tadi. Ini permukaan aurikular ya. Permukaan pelvis coccygeus dan coccygeus ya. Oke. Itu permukaan ya. Lagi yang saya jelasin ini. Tapi sudah ya. Tapi saya mau nambahin 2. Nah, mau nambahin 2. Sore ini udah jam 4 ya. Apa ya? Ini saya mau nyinggung dikit soal pelvic inlet. Istilah pelvic inlet itu nah ini permukaan ini ya. Nanti maksud saya tunjukin bagaimana pelvic ini. Kan imajiner ini, seolah-olah. Ini batasnya nih. Ya. Bidang ini, maka itu juga pelvic inlet juga dikenal sebagai apertura pelvis superior. Jadi memisahkan bagian yang di atasnya disebut pelvis mayor, bagian bawahnya pelvis minor ya. Nah, promontorium. Nah, promontorium agak maju ke depannya. Maaf, promontorium itu adalah bagian yang menonjol dari basis sakrum ya. Nah, dia menonjol ke dalam. Nanti ini berbeda antara pria dan wanita. Kalau pria itu lebih menonjol, kalau wanita enggak ya, enggak ke dalam. Jadi bentuknya agak oval. Kemudian ini adalah batas dari ala os ilium ya. Nah, ini adalah linea arcuata. Arcuata arch seperti busur panah ya. Nah, seperti ini lanjut. Lalu penanda pecten os pubis sampai ke sini ya. Jadi ini adalah ada istilah linea terminalis ya. Linea terminalis ini adalah garis ya yang menghubungkan antara ala os ilium tadi sama linea arcuata sama ke pecten os pubis. Ditambah promontorium, jadi berkelanjutan kita sebut juga sebagai pelvic brim ya, atau pelvic inlet atau apertura pelvis superior ya. Oke, sekarang kita lihat apertura pelvis inferior ya. Jadi kalau ada tutup ada buka ada tutup ya. Ini bagian bawahnya ini ya, kita bisa lihat. Apa yang ini kan seperti bidang ya. Seperti apa? Seperti diamond shape ya, seperti berlian. Apa aja yang membatasinya? Ini bagian anteriornya pada pelvic outlet ini adalah discus interpubis ya. Ini batasannya. Kemudian batasan kedua ini ya, sisi kanan dan kiri itu adalah tuberositas ischiadica. Ya. Kemudian ini ada ligamentum sacrotuberosa dan terakhir coccygeus pada bagian posterior ya. Jadi bisa tahu batas-batasnya ya, batas-batas pelvic outlet. Apa aja batas-batas pelvic outlet? Coba Kathleen, batas-batas pelvic outlet tadi apa ya? Seperti ya saya ngomong itu karena excited saya. Apa Kathleen? Batas-batasnya? Suci, Audrey, wah, nama kita sama deh.
Kamu dipanggil Audrey apa Suci? Audrey, Dok. Oh, Audrey ya memang lebih lebih keren Audrey ya, lebih internasional. Apa tadi saya bilang? Coba kamu dengar nggak batas anterior dari pelvic outlet? Apa tadi? Lupa, Dok. Lupa. Oke, Najwa. Najwa Tufahati. Ada namanya nggak ada orangnya. Oke. Arkan Albarik. Apa kan tadi kan? Yang Diskus bagian. interpubis bukan dok? Iya, betul. Coba Naira. Bagian posteriornya apa Naira? Naira Nazira. Maaf, lupa dok. Oke, lupa. Karissa. Oke ya. Pelajarin ya. Jadi kalau kalian. Kokse, dok. Iya, bukan kokse. Kokse. Koksigeus. Koksigeus. Oh, Ya. Koksigeus, sayang. Oke ya. Semangat ya belajarnya ya. Kira-kira kalau saya kasih postes hari ini, siang ini, bisa nggak? Ilham. Mungkin bisa ya, sebagian besar ya. Tapi gini, pokoknya ya, saya tuh udah buat list nih sebenarnya. Ya, tapi ya udahlah. Intinya kalau saya hitung sendiri ada 60-an item yang perlu kalian konfirmasi besok tuh. Itu dari urinarius dan pelvis saja. Itu belum sampai perineum. Saya stop di situ. Nggak apa-apa ya. Delta max. So, kalau delta max. Kalau alpha? Alphanity dok. Alphanity, infinity ya. Alpha, beta apa beta? Betadine dok. Betadine, nah ini kocak ini ya. Beta ya. Alpha, beta, gamma? Gamalodon dok. Gamalodon ya. Megalodon ya, paling besar. Tapi udah punah loh. Kalau ini, omega? Omega apa dek? Omelet dok. Oh, saya pikir omega 3 ya. Nah, epsilon Costa Vera ya. Oke, adik-adik, ada pertanyaan nggak? Salah. Ada pertanyaan? Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan nggak tuh nggak berarti ya. Sampai sini. Jaya Siri Alvin. Enggak. Diem-diem baik. Ngopi napa ngopi? Ya, ada nggak pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan besok saya tanya ya. Bisa ya? Bisa dek? Bisa dokter. Oke, Sultan, Gina, dan semuanya ya. Terima kasih ya, walaupun mepet waktunya. Saya harap tetap semangat belajar ya. Oke? Makin sekarang tuh sebenarnya makin mudah untuk belajar. Tinggal jadi apa buktinya? Itulah ada tes, ada ditanyain. Oh saya udah belajar. Buktinya kamu udah belajar apa kamu inget gitu. Kalau kamu nggak inget mungkin kamu belum fokus belajarnya, belum tambah semangatnya ya. Sudah tahun 2023 ini ya. Oke adik-adik saya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mohon maaf juga tertunda karena saya yang tidak fit ya. Mungkin memang harusnya di awal aja kuliah saya. Jadi ini susah. Pas sudah fit, susah nyari waktunya. Oke ya, jika bukan karena unggas, tidaklah rusak sawah dan padi. Jika bukan karena waktu yang terbatas, belumlah saya mau pengen berhenti ya. Besok kita berjumpa lagi adik-adik. Sehat-sehat, tetap semangat, selamat beristirahat ya.
Saya tutup adik-adik ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.